Malah awalnya saya pengen ngasih gratis, cuman bapak bilang bapak nggak mau gratis, bapak pengennya beli. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa selama itu belum dicoba, karena kemenangan itu bersama kesabaran. Nama saya Irfan Oktria, saya founder dari Rabbit and Wheels, usia 24 tahun, asal dari Bandung. Rabbit and Wheels itu produk apparel riding, yang dimana orang yang hobi roda 2 dan keperluan jaketnya itu bisa dipakai untuk jarak jauh atau dipakai untuk dia sehari-hari. Ketika saya masih kelas 2 SMA pada tahun 2014, dimulai dari membuat aparel juga, motor, yaitu dulu dia namanya Gold Rush. Karena seiringnya waktu, akhirnya 2017 saya ganti namanya dengan Rabbit and Wheels, dan kemudian kita di situ vakum dulu sementara karena fokus kuliah, dan akhirnya mengejar kuliah dan kuliahnya tetap tidak beres di 2020. Akhirnya kembali lagi niat untuk main roda 2, dan dari situ juga ketika pas main roda 2 itu pengen banget punya jaket riding. Ketika ngeliat di pasaran tuh jaketnya mahal-mahal ya, karena keuangan sendiri pun dirasa kurang cukup. Akhirnya timbul dalam diri, toh kenapa nggak kita bikin produk Indonesia punya jaket riding gitu, cuman dari Indo gitu kan. Akhirnya saya coba develop, dan akhirnya timbul kalau di Instagram kita cek itu ada nama artikelnya MSP01 dan 2, itu pertama kali jaket apparel riding, artikel pertamanya motorsport jacket. Awalnya ya seperti biasa sih, setiap harinya kita kalau meladangi konsumen ya. Nah, ketika hari Rabu, tepatnya saya lupa tanggal berapanya, Rabu tuh ada yang pesan lewat WhatsApp official. Dia menanyakan seputar jaket. Nah, jaket yang ditanyain itu awalnya seri yang champion, yang ini ya. Nah, jaket tersebut emang sudah sold out. Nah, ketika itu pas banget kita baru di hari Senin itu kita baru launchingin produk yang dipakai Bapak. Kira kita tunjukin jaketnya, gimana Mas, mau yang ini aja atau gimana? Karena kita ready-nya yang ini. Nah, akhirnya boleh deh, kalau saya mau tanya nih, kata si konsumen tersebut, size untuk Bapak Jokowi kira-kira pakai size apa? Nah, admin kan kaget tuh. Langsung admin laporan ke saya juga, akhirnya saya lihat, waduh, coba saya yang bantu kontak. Nah, akhirnya ternyata setelah dicari tahu, yang menghubungi itu ternyata dari Mas Ateng Katros. Nah, akhirnya oke deh Mas, malah awalnya saya pengen ngasih gratis, cuman Bapak bilang Bapak nggak mau gratis, Bapak pengennya beli. Gitu. Karena Bapak sangat menghargai karya anak bangsa itu sangat dihargai sekali oleh beliau. Akhirnya yaudah kita siapin size L beserta protektornya, kita langsung kirim di Rabu malam, tiba di sana Kamis dibawa ke Mandalika mungkin ya, kayak gitu harusnya. Akhirnya Jumat dipakai oleh Bapak di peresmian Mandalika. After a war by President Jokowi, Rabbit and Wheels received many orders. Requests for jackets, also the increasing of their followers. Kemarin sempat dipakai sama Bapak Jokowi, luar biasa, kaget. Awalnya kaget, teman-teman pada nge-mention
di Instagramnya Rabbit dan saya kan langsung lihat juga, wah ternyata dipakai. Senangnya luar biasa, kerjaan juga langsung nambah banyak karena permintaannya langsung di luar dugaan banget. Jadi terima kasih juga untuk Bapak Jokowi yang sudah membantu UMKM biar lebih berkembang terus. Impact yang diberi Bapak ya, dahsyat sih Mas. Jadi kalau boleh cerita, jaket seri Midnight yang dipakai Bapak itu kita produksi 150 piece. Nah, posisi ketika pas di hari Rabu, jaket kita itu sekitar udah 110 piece. Nah, hari Jumat itu tayang, hari itu juga habis 110 piece jaket seri Midnight. Dan karena banyak yang DM, akhirnya kita buka PO kembali di tanggal 15 November hari Senin. Kita hanya buka 100 piece dan itu habis dalam 3 jam ya. Habis dalam 3 jam. Ya kayak gitu sih Mas. Impact-nya orang jadi lebih bangga dan lebih pride sama produk yang dia pakai gitu. Karena kan kalau Rabbit sendiri ini kebetulan di Bandung memang sudah rame. Nah, karena sebelum dari dipakai Bapak pun, jaket ini pun memang sudah cepat habis. Ditambah dengan Bapak RI satu pakai, kita semakin kewalahan karena permintaannya makin tinggi gitu. Cuman ya impact-nya kemudian ya orang yang tadinya nggak tahu siapa saya pribadi kan, akhirnya bisa mengenal. Saya senang juga bisa menyapa mereka ketika pas ketemu saya bilang ngucapin selamat, saya bangga sama jaket yang dipakai katanya. Akhirnya kita punya jaket riding sendiri dan sudah digunakan sama Bapak Erisa. Efeknya sih kalau untuk saya admin ya, di bagian WhatsApp, Tokopedia, Shopee, kita jaket semua pada habis. Untuk baju juga kita semua hampir habis. Dan kalau untuk efeknya sih sangat membludak, sangat chaos lah pokoknya. Kalau perasaan saya sendiri, saya sangat terharu. Saya bisa melihat produk teman saya sendiri bisa dipakai oleh langsung Pak D. Jokowi. Saya sangat terharu, saya sangat gembira. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi sih. Rabbit on Wheels name as the MSMEs from Bandung show immediately after the midnight production jacket wearing by Jokowi when trying the Mandalika circuit. Irfan adopted characteristic of Rabbit that agile and knows what it wants to do. It's like Irfan characters which is vivacious and always want to be productive. Kalau kenapa ngambilnya Rabbit ya, kelinci berarti kan? Kelinci itu lincah ya Mas ya. Dia tahu apa yang harus dia mau, apa yang dia ingin. Terus banyak sih sebenarnya. Tapi yang lebih diambilnya itu lincah. Karena kenapa? Saya pun anak sendiri, pribadi saya pun anaknya lincah Mas, nggak mau diem. Jadi apapun mau coba digarap gitu. Itu kenapa ngambil simbolnya kelinci. Sebenarnya masih banyak lagi sih ininya. Cuman yang saya ingat lincah dan dia tahu apa yang dia mau gitu. Desain dan dari maknanya ya. Karena kalau desain tuh memang kebetulan otaknya semua ada di aku ya Mas ya. Karena orang desain itu hanya mengabulkan apa yang ada di otak. Karena saya tidak gaptek nih kalau main Corel kan. Akhirnya ya udah duduk, desainnya kita masukin. Mungkin
kalau mengandung unsur sih, kenapa dinamain midnight mungkin ya Mas ya. Midnight tuh tengah malam kan, jaketnya warna hitam, putih tuh perpaduan bulan malam hari. Nah di dada belah kiri ada angka 57. 57 itu angka kesukaan saya. Kenapa 57? Karena 57 tuh maju. Kenapa akhirnya saya pasang di dada? Karena pas. Jadi ketika orang lihat tuh kayak 57 tuh kita maju gitu pakai jaket itu. Gitu. Mungkin yang jadi perbedaan signifikannya, kita punya protektor di dalam siku, di bagian siku di bahu. Nah, jadi protektor itu sendiri bisa dipakai atau bisa dilepas tergantung usernya tersebut, atau dia lagi butuh jarak jauh, dia pakai protektornya. Mungkin kalau jarak dekat enggak, atau ada yang cinta safety, dia bisa pakai, atau yang enggak, atau yang cuma mau nongkrong aja, dia nggak usah pakai protektor. Cuman gimana ya Mas? Lebih mendesainnya kayak ini jaket motor, keperuntukannya untuk riding. Tapi kita bisa untuk juga fashion gitu. Cocok buat outfitnya masing-masing orang gitu. Gimana balik lagi orang style. There's a lot of people still have not realized that Indonesian products also have good quality and production materials. That it can be compete alongside with export products, proven with orders come from consumers. Saat ini masyarakat masih banyak yang bangga sama produk-produk luar, tapi mereka masih belum tahu bahwa sebenarnya kualitas UMKM yang sekarang kita ini kualitasnya bisa nyaingin produk-produk luar. Produk kita tuh sebenarnya bagus-bagus Mas. Sangat bagus sekali produknya. Karena apa? Tingkat kreativitas kita semua sebagai pelaku UMKM, apalagi dalam bidang clothing itu nggak main-main. Mereka kan punya gayanya mereka masing-masing, punya idealisnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya kurang dari masyarakatnya. Karena ketika kita ngeluarin price yang sangat tinggi, konsumen atau masyarakat bilang itu terlalu kemahalan. Nah sebenarnya yang bikin kita sulit untuk maju itu dukungan dari masyarakatnya. Karena kan kita pasti ada pro dan kontra. Kalau yang pro mungkin mereka mendukung dan mensupport agar si brand ini layak. Nah yang susah nih yang kontra nih, karena wah apa nih brand Indonesia harga segini. Nah itu yang bikin kita susah maju gitu sebenarnya. Produk yang terjualnya tuh jaket yang Pak Jokowi pakai itu kita bikin untuk PO tuh 100 piece. Kita buka jam 12 dengan hitungan jam, produk tersebut sudah habis. Kalau waktu pas kita buka PO untuk jaket Pak D itu chaosnya tuh jadi ada customer yang ngechat, nge-spam terus. Karena kan kalau kita WA dibalasnya tuh dari bawahnya dulu. Kalau customernya nge-spam terus ya tetap terus naik ke atas. Dia nggak akan kita balas kalau misalnya dia nge-spam terus. Jadi kita kalau dia udah nge-spamnya udah ngechatnya dari 20 baru kita buka, kita balas dah. Mohon maaf kalau untuk nge-spam kita tidak nerima. Jadi sama ada yang order size misalnya size XL, kita kebetulan sudah habis, tapi dia mohon tetap untuk order size XL, tapi kita tetap pada SOP, jadi tetap nggak bisa diterima. Itu sih paling chaos-chaosnya. Kalau untuk saran saya sih ngadepin customer tuh harus selalu sabar, jangan pernah terbawa emosi. Karena kalau sudah terbawa emosi, sudah pasti balasnya tidak karuan dan kasihan juga konsumen. Irfan notes that don't be satisfied quickly because it will make you oversimplifying competitor. He also has a dream of Indonesian product has a name in global market and have an equal value with products from abroad.
kalau kakak saya sih selalu ngajarin jangan cepat puas. Karena kalau kita cepat puas nanti akhirnya kita jadi terlena. Nah, justru dengan momennya dipakai Bapak Eri ini, itu bukan waktunya untuk duduk, tenang, bisa menikmati. Menikmati kita nikmati, cuman dari ketika pas dipakai Bapak Eri, itu kita udah mulai kerja lagi, kita terus inovasi lagi, kita mulai lebih perbagusi lagi produknya agar kenapa? Karena sebenarnya saya punya impian besar saya itu Mas, produk Indonesia. Saya pengen produk Indonesia itu bisa sejajar dengan produk terkenal di luar negeri sana. Pengen Rabbit and Wheels bisa berjajar dengan produk riding yang ada di luar negeri sana. Before it was known like now, Irfan also faced a deadlock when designing Rabbit and Wheels. Irfan was also worrying about their products were monotonne, but with his persistence, he finally could find various ideas to keep building Rabbit and Wheels. Fase terendahnya ketika habis kreativitasnya Mas ya. Karena buntu. Karena kalau saya pribadi yang saya alamin itu kebuntuan waktu desain atau apa, dan titik terendahnya ketika pandemi kayak gini, produk yang dikeluarkan masih itu aja. Di situ sih ngerasanya. Jadi ketika pas kita mengeluarkan launching si MSP01, di situ baru kelihatan kalau Rabbit tuh di sini gitu. Ini yang anak riding butuh tuh jaket motor ini. Akhirnya ya titik terendahnya di situ. Mungkin titik terendahnya juga ada tuh waktu itu kita ke BSD ditawarkan untuk menjadi dealer atau kita bisa konsinasi di sana. Udah saya siapin barang-barangnya, udah dicek. Ketika pas nyampe sana, oh ya gol, yaudah jadi oke, kita balik lagi nih ke Bandung. Kita siapin barangnya udah kita kirimin duluan. Dari Bandung saya udah bawa neon box, udah bawa tiang hanger. Kita berangkat ke BSD, pagi-pagi udah nyampe, taunya miskom. Jadi kita harus bikin displaynya dulu karena butuh biaya yang gede dan kita pun belum sanggup ya waktu itu. Akhirnya kita pulang lagi tuh. Kalau bagi saya sih titik terendah di situ ya, kayak ngerasa sedihnya ketika harapan udah tinggi nih, tiba-tiba barang kita diturun-turunin lagi, kita bawa pulang ke Bandung dan tangan kosong. Cuman ketika di jalan sih berpikir kayak ini setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya. Cuman kalau titik terendahnya bagi yang saya rasain sih di situ Mas, kayak udah udah berjuang, udah ngebu-ngebu, lama ya taunya gitu. Yang sedihnya kerasanya ketika pas ngangkutin barangnya ke mobil, waduh nih barang udah ditolak lagi nih kan. Kita bawa, masukin, kita pulang lagi Bandung. Kalau untuk mendukung sih, sebenarnya semua orang mendukung. Karena kebetulan aktif di Roda 2 dan teman-teman pun sekitar memang mendukung gitu. Karena memang mereka pun perlu gitu. Karena banyak dari teman-teman Roda 2 kayak, gue perlu jaket riding, tapi harganya terlalu tinggi. Itu bagus banget tuh, kenapa nggak bikin, kata dia. Akhirnya dibikin dan ya responnya sebenarnya alhamdulillahnya bagus sih Mas. Semuanya pada ngedukung. Kalau dari tidak mendukung sih mungkin tidak ada sejauh ini ya. Cuman alhamdulillahnya Rabbit and Wheels masih diterima baik oleh Roda 2-nya, anak-anak Roda 2 di Bandung. Jadi rata-rata sih sebenarnya banyak dukungannya sih. Slow but definitely, the Rabbit and Wheels team begins getting through its lowest phase in running its business. Kalau
sih selama kerja nggak ada bosen, nggak ada keluh kesal sih. Jadi saya jalanin aja sih, mau gimana pun jalannya, saya pasti maju aja terus. Salah satu hal yang dikorbankan oleh Mas Irfan itu, dia meninggalkan kuliah, tapi dia menghasilkan brand Rabbit and Wheel. Kalau sifat dari Mas Irfan yang saya tiru, dia orangnya baik, humble, mau nerima saran dari teman-temannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Rabbitnya lebih bagus lagi. Mau untuk Rabbitnya, mau untuk perusahaannya, mau untuk teman-teman yang pada kerja di dalamnya. Jadi yang saya tiru yaitu baiknya, terus dia humble ke semua konsumen. Kadang dia juga nggak ragu untuk melayani konsumen yang datang yang nanyain produk-produknya Rabbit. Dia juga langsung turun tangan melayani. Next project, saya sudah confirm ke owner, ke Mas Irfan. Mungkin untuk berikutnya, bahan-bahan jaket kita nanti antibakteri. Sama kita pengen nambah produk dalam artian jaketnya nggak cuma itu aja. Nanti kita mungkin ada sweater, ada baju-bajunya lebih banyak, tas-tasnya lebih banyak, biar produk-produk Rabbit and Wheels nggak cuma hanya bisa dipakai pada saat riding, tapi nongkrong juga masih keren. Irfan says, don't too much hesitate because it will make something never be created. If you strive to the dream, it will come true. Jangan terlalu banyak mikir, jalanin. Karena kalau terlalu banyak takut, itu nggak akan terjadi, Mas. Karena kalau emang punya mimpi, itu dikejar, jadiin mimpinya nyata, bukan hanya dibayangkan. Harapan Rabbit and Wheels nggak muluk-muluk, pengen go internasional, ya itu aja. Bisa jual di semua negara. Go internasional, bisa terkenal sampai seluruh dunia sih tahu apa itu Rabbit and Wheel. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa selama itu belum dicoba. Karena kemenangan tuh bersama kesabaran.